Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Setiani. Saya dari kelas Manajemen 2B Universitas Terbuka. Yang saya sukai masuk di Universitas Terbuka yaitu bisa bekerja sambil kuliah. Yang kedua, bisa masuk di Universitas Terbuka tidak memandang usia dan lulusan tahun berapa. Yang penting lulusan SMA atau SMK sederajat. Salah satu keunggulan dari Universitas Terbuka adalah satu, waktu kuliah yang fleksibel. Yang kedua, kualitas terjamin dan terakreditasi. Yang ketiga, biayanya yang terjangkau. Kali ini saya akan menyampaikan materi akuntansi perusahaan dagang. Pengertian perusahaan dagang secara umum adalah perusahaan yang tidak membuat produk sendiri, melainkan hanya menjualkan produk milik produsen kepada masyarakat atau konsumen. Jenis perusahaan ini tidak melakukan produksi dalam arti mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Artinya, perusahaan dagang merupakan perusahaan yang murni hanya menjualkan produk yang produknya sudah disediakan oleh pemasok atau produsen. Atau dengan arti lain, kegiatan menyimpan, membeli dan menjual kembali produk tanpa mengubah untuk menciptakan nilai tambah dan nilai jual pada produk. Namun, dalam proses tahapan, dalam perusahaan dagang terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap pencatatan, yang kedua tahap pengikhtisaran, dan yang ketiga tahap pelaporan. Tahap pertama dalam akuntansi perusahaan dagang adalah tahap pencatatan. Tahap pencatatan dimulai dengan adanya bukti transaksi. Bukti transaksi dibuat berdasarkan bukti transaksi atau kejadian-kejadian yang terjadi dalam perusahaan dagang. Bukti transaksi merupakan bukti tertulis terjadinya transaksi keuangan yang digunakan sebagai data awal atau sumber pencatatan dalam akuntansi. Contoh bukti transaksi bisa berupa kwitansi, nota kontan, nota debit, nota kredit, cek, dan faktur. Proses selanjutnya adalah jurnal. Jurnal adalah formulir khusus yang dipakai untuk mencatat setiap bukti pencatatan secara kronologis menurut nama, akun, dan jumlah yang harus didebet dan dikredit. Dalam perusahaan dagang terdapat 2 kelompok jurnal, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang digunakan untuk pencatatan segala jenis transaksi keuangan dalam periode tertentu. Sedangkan jurnal khusus adalah jurnal yang dikelompokkan secara khusus sesuai dengan jenis transaksinya. Adapun macam-macam jurnal khusus yaitu 1. Jurnal penerimaan kas, yang kedua jurnal pengeluaran kas, yang ketiga jurnal pembelian, yang keempat jurnal penjualan, yang kelima jurnal kas kecil. Setelah semua transaksi dicatat dalam jurnal, langkah selanjutnya dibuat dalam rekapitulasi. Rekapitulasi merupakan penjumlahan secara keseluruhan angka-angka yang ada pada setiap kolom jurnal dan menetapkan perkiraan rekening-rekening yang harus dicatat di debit dan di kredit. Setelah semua direkapitulasi, maka langkah selanjutnya adalah posting ke dalam buku besar. Buku besar merupakan kumpulan rekening-rekening yang berisi informasi mengenai saldo atau nilai transaksi pada periode akuntansi tertentu. Dalam buku besar terdapat buku besar pembantu. Buku besar pembantu ini dibuat untuk merinci semua transaksi yang berpengaruh terhadap perkiraan yang terjadi secara rutin dan berulang-ulang, yaitu 1. Buku besar piutang dagang, yang kedua buku besar utang dagang, yang ketiga buku besar pembantu persediaan.
Setelah semuanya dirinci, maka langkah selanjutnya adalah dibuatkan daftar saldo dari masing-masing akun tersebut. Tahapan yang kedua dalam akuntansi perusahaan dagang adalah tahap pengiktisaran. Dalam tahap pengiktisaran dimulai dengan adanya proses penyusunan neraca saldo. Neraca saldo di sini merupakan suatu daftar rekening-rekening buku besar pada periode tertentu. Setelah menyusun neraca saldo yang datanya diambil dari saldo akhir yang ada di buku besar, maka proses selanjutnya adalah menyusun jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian merupakan suatu daftar yang digunakan untuk mencatat akun buku besar yang perlu disesuaikan agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Setelah menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian, maka selanjutnya adalah menyusun kertas kerja atau yang disebut dengan worksheet. Kertas kerja berisikan seluruh data akuntansi yang akan dipakai untuk membuat laporan keuangan. Yang terakhir adalah jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal yang sifatnya sementara, sehingga pada akhir periode bersaldo 0. Tahapan yang ketiga adalah akuntansi perusahaan dagang adalah tahap pelaporan. Dalam tahap pelaporan akan dibuat laporan keuangan yang dirancang untuk para pembuat keputusan, baik di dalam maupun di luar perusahaan mengenai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Adapun laporan keuangan yang akan dibuat adalah sebagai berikut. 1. Rekonsiliasi bank. Yang kedua, laporan laba atau rugi. Yang ketiga, laporan perubahan modal. Yang keempat, laporan posisi keuangan perusahaan atau neraca. Yang kelima adalah laporan arus kas. Demikian yang dapat saya jelaskan secara singkat tentang teori akuntansi perusahaan dagang. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.